Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، كيف حالكم أيها الطلاب؟ الحمد لله بخير. بخير. حقا أنتم بالخير؟ حقا. ما شاء الله. الحمد لله. اليوم نحن قدر الله تعالى أن نجتمع في هذه المناسبة لاستمرار دراستنا في آم، المادة النحوية والصرفية. والآن نحن في اللقاء الخامس من 24 لقاء. إن شاء الله تعالى سنتعلم المعرب أو الإعراب والبناء. الأول الإعراب والبناء من الأسماء، والثاني يعني من الأفعال، والثالث من الحروف. ولكن في بداية الدراسة ربما سنتركز سنتركز بالبناء من الاسم، بناء من الأسماء، ويستمر إلى البناء من الأفعال. كما ننظر إلى المادة التي توجد في PDF mind map Nahwu. Di urutannya materi itu kan mu'rab mabni, terus mabninya fi'il. Kal'adati nastakhdimu al-kitab al-mughni fi ta'limin nahwi. Al-an nahnu fi as-safhah ar-rabi'ah wal 20. طيب، قبل ما ندخل في الدراسة هيا نفتح دراستنا هذه بقراءة الفاتحة. سهل الله أمرنا في تعلم علم النحو والصرف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الحمد لله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب يا العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، الإعراب والبناء. تمام. أنا أقرأ أولا، ربما أقرأ قليل، بعد ذلك أنا يعني أفوض القراءة إليكم جميعا، يعني واحدا فواحدا كالعادة. الإعراب والبناء. Apa itu i'rab dan bina? Kalau di materi mind map itu kan mu'rab dan mabni gitu ya istilahnya. Kalau di sini al-i'rab wal bina. Bila haqiqah ya mutasawi, yani sama aja. Kalau i'rab wal bina itu masdarnya, kalau mu'rab dan mabni itu isim maf'ulnya gitu. Al-i'rab asarun yuhdithuhul amilu fi akhiril kalimati fayakunu akhiruha marfu'an aw mansuban aw majruran aw majzuman hasba ma yaqtadihi dzalikal amil. Al-bina'u huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan fir raf'i wan nasbi wal jarri wal jazmi wa la tata'assaru bil awamilid dakhilati 'alaiha. Huwa at-ta'rif min al-i'rab wal bina'. Jadi i'rab itu apa? I'rab adalah asar, pengaruh, yuhdisul amil, yang ditimbulkan oleh ngamil, fi akhiril kalimah, yang pengaruh itu berada di akhir kalimat. Pengaruh yang ditimbulkan oleh amil, yang pengaruh itu bisa kita lihat nanti di akhir kalimat. Fayakunu akhiruha, maka akhir kalimat itu bisa marfu'an, rofa, dirofakkan, biasanya ditandai dhammah, aw mansuban atau nasab di fathah, aw majruran atau dijarkan, aw majzuman atau
Jazmkan Jazmkan. hasba ma yaqtadihi dzalikal amilu, sesuai apa yang dituntut oleh amil tersebut. Amil itu apa? Ya alladzi ya'mal ilal akhir, sesuatu yang mengamali sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua, albina wa luzumu akhir kalimah, tetapnya akhir kalimah halatan wahidatan, pada satu kondisi saja. Baik itu firrofni, ketika rofa, wan nasbi wal jari wal jazmi, dan juga nasob jar jazm. Akhirannya tetap sama. Wala tata'atsaru, dan tidak terpengaruh bila awamilid dakhilati, oleh atau disebabkan amil-amil yang masuk alaiha kepadanya. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Lafaz Zaidun berubah jadi Zaidan, berubah jadi Zaidin. Lafaz Zaidun, Zaidan, Zaidin ini mengalami perubahan i'rab dari rofa, nasab, jar. Kenapa berubah-ubah ya? Karena hasbama yang tadi amil tadi. Itu yang pertama ada amil ja'a. Ja'a butuh fa'il. Sehingga merofakkan Zaid jadi fa'il. Ro'a itu juga amil. Dia menasobkan Zaid karena ro'a itu butuh maf'ul, maka Zaid yang semula rofa tadi ketika jadi fa'il sekarang dinasobkan jadi maf'ul bih. Dalam lafadz marartu bi Zaidin, sekarang Zaid kemasukan huruf jar, yang mana huruf jar itu memberikan pengaruh atau dampak mengajarkan kata setelah. Jadi di situ ada ngambil yang berbeda-beda yang menimbulkan i'rab yang berbeda-beda juga. Kalau albina, meskipun ngambilnya berbeda-beda, tetapi kalimah yang dimasuki itu tetap akhirannya. Misalkan seperti kemarin isim mausul, ja'a alladzi, ra'aitu alladzi, marartu billadzi, alladzi la yataghayyaru akhiruhu, la tata'assaru bil awamilid dakhilati 'alaiha. Meskipun ngambilnya beda-beda, ada ja'a menuntut rofa, ra'aitu menuntut nasab, marartu bi menuntut jar, tapi alladzi tetap alladzi, la yataghayyar ilal akhar. Kenapa? Li'annahu mabniyun. Itu. Baik. Al-an daurukum antum jami'an al-mu'rab wal mabni minal asma'i. Tafadhal. Nabda min akhi Hifzi. Tafadhal akhi Hifzi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabu wal-mabniyu min al-asma'i. Al-aslu fil asma'i al-i'rabu. Nahwu ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, sallamtu ala Muhammadin. Nah, tarjim ya. Maka pada aslinya, pada dasarnya isim itu adalah mu'rab atau i'rab. Contohnya ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Ra'aitu Muhammadan, aku telah melihat Muhammad. Salamtu ala Muhammadin, aku telah mengucapkan salam kepada Muhammad. Nah, di situ yang mengalami perubahan kalimat apa? Perubahan akhir. Kata Muhammad. Oke. Kata Muhammad ya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Terus? Kalimatu Muhammadun fil jumlah fil jumalis salasa taghayyarat fi jumalis salati taghayyarat harakatu akhiriha ad-dhammatu thumma al-fathatu thumma al-kasratu wa dhalika bisababil amili alladhi qablaha al-fi'lu wa harful jarri idzan al-fi'li wa harfil jarri idzan kalimatu Muhammadun mu'rabatun. Terjemah. Taib. Silakan akhi. Maka kalimat Muhammad pada jumlah yang tiga jumlah ghayyarat harakatu akhiriha, harokatnya mengalami perubahan, harokat akhirnya mengalami perubahan. Ad-dhammatu yaitu dhammah,
tsummal fathatu kemudian menjadi fathah, tsummal kasratu kemudian kasrah. Wadzalika bisababil amili karena hal itu disebabkan oleh amil alladzi qablaha yang mana terdapat sebelumnya al-fi'li wa harfil jarri yaitu fi'il dan harfu jar. Idan oleh karena itu kalimat Muhammad mu'rabatun adalah mu'rab. Oke. Wadhalika bisababil amilil ladzi qablaha. Qablaha hanya kembali ke mana? Haknya kembali ke uh, kalimat Muhammad. Kalimatu Muhammad. Nah, istamir ya akhi. Qulna innal asla fil asma'il i'rabi illa al La 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 asma'a la la la. Al-i'rabu. oh innal asla fil asma'i al i'rabu illa al asma'a al atiyata fahiya mabniyatun talzimu halatan Talzamu. wahidatan talzamu halatan wahidatan fil raf'i wan nasbi wal jarri wa hiya kama yali. Oke. Al Tarjim awwal awalan. qulna kami berkata innal asla sesungguhnya pada aslinya fil asma pada isim-isim al-i'rabu yang mu'rab La la. illal asma La la la. al-atiyata La la la. kecuali pada La ya akhi. Laisa na'at yani. Al-i'rab laisa na'atan. Sungguhnya asal pada isim-isim itu i'rab. Itu mu'rab. Itu khobar di situ. oh, sungguhnya uh, aslinya isim itu adalah i'rab mu'rab Mm-mm. Berkata. illal asma al-atiyah kecuali pada isim-isim berikut Ya. bahia mabniyatun maka dia adalah mabni talzimu halatan wahidatan Bimada talzimu yani. talzamu Ya. talzamu halatan wahidatan yang tetap pada satu keadaan fil raf'i pada rafa' wan nasbi dan nasab wal jarri dan jar wahia kama yali dan dia sebagai berikut. Hmm. Al awal ad-dhamairu nahwu ana anta huwa sa'aluka kitabahu ilal akhar. Hmm. La la la. Laisa sa'aluka. Su'aluka. La la la. Sa'alaka. Oh, sa'alaka kitabahu ilal akhar. Yani kita bahu lima ada kita bahu yani. Kalau jadi contoh itu kita rofakkan aja selama bisa rofa. Oh, kitabuhu. Ya, kita buhu. Nah, lanjut. Atani asma'ul isyarati nahwu hadza hadhihi haula'i ma'ada hadzani hatani fahuma mu'raban. Oke, tarjim awalan ya. Al awal yang pertama ad-dhamair dhamir nahwu contohnya ana saya anta kamu huwa dia sa'aluka maka aku bertanya Sa'alaka. sa'alaka uh, pertanyaannya La la, laisa ya akhi. soal Sa'alaka ma mana sa'alaka? Dia telah bertanya kepadamu. Ah, dia telah bertanya padamu kita buhu kitabnya ila akhir ila akhirih. ila akhir Wasani dan yang kedua asmaul isyarati isim-isim isyarah nahu contoh hada ini hadihi ini haulai mereka Mereka ini. ma'ad mereka ini ma'ada kecuali hadani dan hatani hadani dua hal ini hatani dan dua hal ini juga bahwa mu'rabani maka kedua hal itu adalah mu'rab. Taib.
Untuk hadani hatani itu khilaf tentunya. Kalau kita lihat ulama-ulama zaman sekarang, termasuk ini pengarangnya Al-Mughni, terus Jami'ud Durus, itu pendapatnya kayak gini. Dihadani hatani, termasuk nanti isim mausul alladhani allatani itu termasuk yang mu'rab. Nanti hukumnya mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Baik, berikutnya. الثالث الأسماء الموصولة نحو الذي الذين ما عدا اللذان اللتان فهو معربان. Samir. أسماء الاستفهام كلها مبنية ما عدا أي وهو معرب. والخامس أسماء الشرط كلها مبنية Ditanwin aja. Kalau nggak mudhaf dia ayun. ما عدا أي فهو معرب. والخامس أسماء الشرط كلها مبنية ما عدا أي Ayun ada. فهو معرب. والسادس أسماء الأفعال نحو آمين أف Amina. آمين أف آهي شتان إليك Syatta. هيهات وي Syatta. Syatwana. شتان إليك هيهات وي وما كان على Wa makana ala وزن فعال wazni. وما كان على Mudhaf. وزن فعال نحو سماعي وكتابي ونزالي. Baik, tarjim awalan ya akhi. Isim mausul. Al-asmaul mausulah, isim mausul. Nah, contohnya allati dan alladina. Ma'ada kecuali alladani allatani. Fahuma mu'rabani. Maka keduanya adalah mu'rab. Yang keempat, asmaul istifhami, isim-isim istifham semuanya adalah mabni ma'ada kecuali ayyun. Bahwa mu'rabun maka dia adalah mu'rab. Yang kelima, asmaul syarti, isim-isim syarat semuanya adalah mabni ma'ada kecuali ayyun. Bahwa mu'rabun maka dia mu'rab. Yang keenam, Yang dia mu'rab itu apa akhi? huruf ayyun. Huruf. Huruf apa isim? Isim. Baik. Ayun. Ada yang masuk dalam istifham, ada yang masuk syarat. Sebenarnya ayun istifham atau ayun syarat. Bisa keduanya. Karena memang ya seperti itu. Seperti ma misalkan. Ma itu ada yang masuk pada istifham. Maknanya apakah? Mas muka. Misalkan. Bertanya kan. Atau jadi syarat. Kalau jadi syarat nanti ada fi'il dan syaratnya. Fi'il syarat dan jawab syarti. Ma taf'al. Ma taf'al af'al. Contohnya yang mudah itu. Misalnya, apa yang kamu kerjakan, saya akan kerjakan. Nah, itu kan syarat. Tapi sama-sama ma. Demikian juga ayun. Ada istifham dan syarat. Nah, ayun ini bisa jadi ayan, ayin. Bisa berubah. Menyesuaikan kedudukannya. Namun biasanya dia dimudhofkan teman-teman ya. Makanya nggak ditanwin seringnya. Tuh. Ayu syai'in, ayuhuma sya'a, dan lain sebagainya. Cuman harus hati-hati membedakan ayun sama ai.
Kalau I itu termasuk kalimah apa? Kalau I kalimah huruf, namanya huruf tafsir. Tulisannya sama persis antara I sama ayun. Kalau ayun, kalau ayun itu yang mana? Kalau I maksudnya. Beda kan? Jauh. Yang satunya isim, yang satunya huruf. Kemudian aladani dan alatani tadi itu kan dikecualikan ya dari yang Ya. mabni menurut musannif karena bisa berubah menjadi aladaini dan alataini. Meskipun tadi sudah juga saya sampaikan ada khilaf di situ ya. Kalau dikatakan dia itu mabni, maka nanti mabninya mabni alif. Aladani, alatani itu mabni alif. Termasuk hadani, hatani itu mabni alif. Jadi bukan dilihat harokat terakhirnya untuk hal ini. Tapi dilihat alifnya ini. Hadani, hatani, mabniun alal alif. Sebagaimana juga ketika dia dirubah jadi hadaini, hataini, aladaini, alataini itu nanti juga mabniun alal ya. Ya. Bukan dilihat ke huruf terakhirnya. Gitu. Ada ya. Oke. Kalau dihukumi mu'rab, hadani marfu wa alamat rafi alif. Sedangkan hadha ini mansub atau majrur wa alamatu jarhi alia. Alasannya li'anhumul haq bil musanna. Disamakan seperti isim tasniyah. Kenapa nggak disebut isim tasniyah saja? Karena tidak memenuhi syarat sebagai isim tasniyah. Oke. Silakan dilanjut, akhi Maula. Tadi belum Tamam diterjemah Ustaz. ya, asmaul af'al ya. Oke, Silakan. maaf. Yang keenam, asmaul af'ali, isim-isim isim-isim fi'il. Hmm. Contohnya aminah, amin, ufin, ahi, syattana, ilaika, hayhata, dan wai. Hmm. Wa makana ala wazni fa'ali. Apa itu Eh, maksudnya selama, makana? selama, selama, Lah, 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 lah. oh, terus, oh tidak, Mausul, mausul, mausul. oh, oh dan apapun yang sesuai dengan wazan fa'ali. Contohnya sama'i, katabi, dan nazari. Hmm. Itu isim fi'il amr ya. Oh Yang ya, tadi tiga itu, yang bawah itu sama'i ay isma gitu. Nazali, inzil, ya inzal. Nazala yanzilu, inzil ya, inzil. Katabi uktub. Isim fi'il itu termasuk isim yang mabni, teman-teman. Namanya isim fi'il. Isim fi'il itu maksudnya apa? Isim yang menuju, isim yang apa namanya menggunakan maknanya fi'il. Kebanyakan maknanya fi'il amr. Ada juga mudhari', ada madhi, tapi kebanyakan amr. Contohnya di situ ada kata aminah. Maknanya kabulkanlah, istajib. Aminah ini isim fi'il amr mabniun alal fathi. Gitu. Contoh lainnya seperti hayhata. Hayhata maknanya sangat jauh atau jauh gitu. Aiba'uda. Ini isim fi'il madhi hayhata. Terus why. Why itu isim fi'il mudhari. Maknanya ata'ajabu. Ya kalau dalam bahasa Indonesia kayak wah gitu loh. Kita takjub kan wah luar biasa. Why. Kalau orang Arab why. Kayak ata'ajabu. Why isim fi'il amr. Alala isim fi'il mudhari. Bimakna ata'ajabu. Mabniun alas sukuni. Demikian juga kalau ada lafat diikutkan wazan fa'ali. Berarti mabniun alal kasri sama'i. Itu isim fi'il amr ay isma ila akhirih. Itu ada footnote angka satu. Coba kita lihat ya footnote-nya apa di bawah. Nih. Yusagu ismu fi'li amrin ala wasni fa'ali min kulli fi'lin sulasin mujarradin mutasarrifin tamin. Syaratnya itu. Isim fi'il amr mengikuti wazan fa'ali dibentuk dari setiap fi'il sulasi mujarrad yang mutasarrif. Mutasarrif itu lawannya jamid. Ya. Yang tam.
Tam itu lawannya nakis. Ini belum kita bahas. Mutasorif kayaknya udah kemarin ya. Ada jamid, ada mutasorif. Mutasorif itu bisa ditasrif. Ya jamid. Kalau jamid nggak bisa ditasrif seperti nikma, bisa, laisa itu kan nggak bisa ditasrif. Kemudian yang tam maknanya sempurna. Ini belum dibahas. Intinya dari fi'il sulasi mujarad gitu aja ya. Kaidah mudahnya dari fi'il sulasi mujarad. Alhamdulillah. Al-an nughayyiru al-qari'a. Rubama akh Amril Fatani. Tafadhal ya akhi. Ini dari definisi isim fi'il akhi. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul fi'li yanubu anil fi'li fi ma'nahu wa zamanuhu wa zamanihi wa amalihi wa la yuqbalu alamatuhu Wala. wa yalzam wa la yaqbalu alamatihi wa yalzamu halatan wahidatan ma'al mufradi wal musanna wal jam'i illa ma lahiqathu kaful khitabi fayura'a fihi al mukhatab. فمثلا اسم الفعل إليك بمعنى خذ وزمنه وزمنه الأمر فهو اسم فعل أمر ويعمل عمل الفعل خذ نحو إليك القلم القلم مفعول به منصوب ويراء المخاطب فنقول إليك إليكما إليكم إلى آخره. Oke. Isim Terjemah awalan. fi'il Hmm. menempati posisi fiil makna pada maknanya, zaman waktunya serta amalannya, dan dia tidak menerima tanda-tandanya. Tandanya siapa? Tandanya fiil Oke. Terus? dan mengharuskan keadaannya hanya satu, yaitu mufrad bersama mufrad, musanna dan jamak, kecuali ketika dia bertemu dengan kaf khitab, maka dia diberlakukan yang diajak bicara gitu ya, mukhatab. Hmm. Ya. seperti ismu seperti isim fiil ilaika, maknanya ambillah, zamannya adalah amr, dan dia isim fiil amr, dia beramalan amalan fiil khud, ambillah. Misalnya, ambillah pena itu. Al-qalama adalah maf'ul bih, yaitu objek, dan dia mansub, dan dia diperlakukan mukhatab, maka kita katakan ilaiki, ilaikuma, ilaikum, hingga seterusnya. Oke. Wasmul fi'li wai Sebentar akhi. bimakna Jadi kata yuro'a itu kan apa ya? Secara makna aslinya kan dari kata ro'a yuro'i ya. Maknanya memelihara atau menjaga. Maksudnya di sini tuh mukhatabnya dijaga. Menjaga khitobnya kepada siapa? Khitob itu apa sih? Bicaranya kepada siapa lawan bicaranya itu? Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Jadi fayuro'a maka dijaga fihi, yakni di dalam isim fi'il itu al mukhatabu mukhatabnya. Yang disesuaikan itu kaf khitabnya itu aja teman-teman. Untuk isim fi'ilnya nggak ditasrif gitu loh maksud saya. Ilaika ya tetap ilai, ilanya tidak berubah. Yang dirubah hanya kaf khitabnya. Terus kalau kita lihat ini definisinya ya teman-teman bisa lihat definisi isim fi'il adalah dia mengganti fi'il dari segi makna, zaman, dan amal. Tiga hal ini sama. Makna, zaman, amal. Maknanya apa? Ya maknanya misalkan fi'il amr kayak amin tadi kan. Maknanya perintah mengabulkan. Permintaan untuk mengabulkan. Zamannya juga sama. Kalau amr berarti zamannya mustakbal. Amalnya juga sama. Misalkan fi'il ini butuh maf'ul. Berarti nanti
isim fi'il juga bisa membutuhkan maf'ul sesuai dengan makna fi'il yang dia gunakan. Tetapi bedanya di sini, wala yaqbalu alamatihi. Isim fi'il itu tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Tanda fi'il seperti qad, sin, saufa itu tidak bisa masuk isim fi'il. Misalkan amin, antum masuki nun taukid aminanna itu tidak bisa. Fi'il amr kan cirinya bisa bersambung dengan nun taukid ya kan. Contohnya seperti unsuranna. Kalau aminanna nggak bisa. Itu. Baik. Silakan dilanjut, akhi. wasmul fi'li wai bimakna ata'ajjabu wa zamanuhu al-mudhari'u fahuwa ismu fi'lin mudhari'in lakinnahu yalzamu sighatan wahidatan lil jam'i Jami. nahwu wai li talibin lil jami'i nahwu wai li talibin la yajtahidu wai li tullabin la yajtahiduna. Isim fi'il wai maknanya aku terkejut, aku terheran. Ya. Dan waktunya adalah mudhari'. Dia adalah isim fi'il mudhari' akan tetapi mengharuskan bentuknya satu untuk seluruh semuanya. Seperti wai li talibin la yajtahidu. Aku heran terhadap siswa yang tidak bersungguh-sungguh. Wai li tullabin la yajtahiduna. Tidak bersungguh-sungguh. Oke. Waili talibin la yajtahidu, waili tulabin la yajtahidu. Nah, di situ teman-teman bisa lihat yang pertama itu kan mufrad ya. Talibin la yajtahidu, maknanya tunggal. Aku takjub, aku heran dengan seorang siswa atau mahasiswa yang tidak bersungguh-sungguh. Yang kedua, waili tulabin, itu jamak ya. Tapi tetap menggunakan wai. Waili tulabin la yajtahiduna. Jadi meskipun apa namanya, yang pertama mufrad, yang kedua jamak, tetapi tetap yalzamu sighatan wahidatan lil jami'. Ya, meskipun nanti kemudian antum kami heran gitu ya, ya tetap why. Maknanya tinggal ditakwil aja menjadi nata'ajab. Tidak berubah jadi misalkan apa ya, waina atau wainahnu lah, nggak berubah lah ya takwil. Jadi dia yalzam sighah wahidah, satu bentuk itu saja. Nomor 7, tafadhol ya akhi. Silakan akhi Amrin. Asyarah hatta tis'ata asyarah. Ya. Asabi al-a'dadul murakkabatu min ahada asyara hatta tis'ata asyara ma'ada isnai asyara wasnatai asyrata. Fal juz'ul awwalu minhu isnai mu'rabun wal juz'us sani asyara mabniun al-fathi. Yang ketujuh dari isim-isim yang mabni adalah bilangan yang eh, Tersusun. tersusun murakkabah dari 11 sampai 19 kecuali 12. Untuk yang muzakkar isna asyara dan yang muannas wasnatai asyrota. Bagian yang pertama yaitu isnai adalah mu'rab dan bagian yang kedua yaitu asyara itu mabni di atas tanda fathah. Oke, jelas ya. Di 11 sampai Asamin 19, ba'dud dzuruf. ini tadi soal ya, akhi. 11 sampai 19 itu disebut dengan adat murakkab. Angka itu yang pertama 1 sampai 10 namanya adat mufrad. Adat mufrad itu maknanya angka tunggal. Jadi angkanya itu enggak digabung dengan angka lain. Mufrad itu kan sendiri ya. 1 sampai 10. Wahid hatta asyra. Kemudian 11 sampai 19 itu angka-angka belasan. Disebutnya dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu itu adat murakkab. Al-adat al-murakkabah.
Kemudian dari 20, 30, 40, 50, 60 yang puluhan-puluhan ya. Tapi nggak ada gandengannya. Itu disebut dengan ukud. Ukudun. Ukud. Puluhan-puluhan. Sampai tis'una. Dari 90. Nah, kalau kemudian nanti ada wawu atofnya, maka disebut dengan adat atof. Wahidun wa ishruna. Isnani wa ishruna. Hatta tis'atin wa tis'ina. 99. Itu adat apa? Atof. Semua adat, teman-teman, semua angka itu hukumnya mu'rob. Akhirannya bisa berubah. Kecuali adat murokab, maka adat murokab itu mabni. Mabninya apa? Mabniun alal fathi. Kecuali 12. 12 hukumnya mu'rob. Tapi yang depannya aja ya. Kan dia ada apa namanya? Bagian depan yang satu, dua, tiga, empat, lima, enamnya itu loh. Ya, itu bagian depannya al-juz'ul awal. Nah, ada al-juz'ul tsani, asyaronya, asyara atau asyrota nanti. Yang bagian depan dari angka 12 itu hukumnya mu'rob, bisa berubah akhirnya. Di sini yang dicontohkan itu isnaya asyara, ini ketika nasob atau jar. Kalau nanti rofa, maka menjadi Nah, isna, betul. Isna asyara. Kalau mu'anasnya berarti is isnata. isnata asyrota. Isnata asyrota. Nah, angka isnai isnata isnai isnatai isnata itu hukumnya mu'rob dan di'irabi sebagai mulhaq bil musanna. Disamakan seperti isim tasniyah. Bagaimana tadi hadzani, alladzani. Maksudnya mulhaq bil musanna itu apa sih? Hukumnya seperti musanna tasniyah tapi nggak memenuhi syarat musanna. Tidak memenuhi syarat musanna. Salah satu syaratnya musanna apa? Ada bentuk mufradnya. Mufradnya isnatan, isnata itu apa? Kan dari kata isnatani ya. Isnani, isnatani itu. Ya nggak punya bentuk mufradnya. Dan itu ada tuh syarat. Musanna syartul musanna yakuna mu'rabba ila akhir. Ada berapa? 8 atau berapa itu syaratnya. Tayyib. Itu angka ya. Pokoknya antum ingat-ingat semua angka bisa berubah akhirnya. Hatta 100. Terus berapa? 1000, 1 juta. Itu bisa berubah-ubah. Mi'atun, mi'atan, mi'atin. Alfun, alfan, alfin. Milyunun, milyunan, milyunin. Miliarun, miliaron, miliarin. Triliunun, triliunan, triliunin. Bisa berubah. Tapi kalau 11 sampai 19 tidak berubah. Berikutnya, akhi. Tafadhal. الثامن بعض الظروف نحو إذا الآن حيث أمس إذ قط بينما. Yang kedelapan yaitu sebagian dzuruf atau dzorf, keterangan waktu, seperti ida apabila, al-an sekarang, haisu tatkala, amsi kemarin, id eh, ingatlah. Ke- It. apa id? Tatkala ya? Yang mana it, akhi? Id. Mana sih it? Ida apa it? Ada itnya Oh di situ. Nggak ada di sini. Antum baca di mana? Di kitab cetak. iya. Memang ada perbedaan. Beberapa apa namanya? Kalimah itu ada yang nggak ada di sini. Kalau it itu maknanya ketika juga. Maknanya kayak idza, akhi. Ketika itu. Bisa juga karena. It karena atau ketika. Nah, untuk nomor 8, teman-teman.
ba'dud duruf, sebagian dorof. Berarti ada sebagian dorof lain yang mu'rob. Dan kebanyakan dorof itu malah mu'rob sebenarnya. Kebanyakan dorof itu mu'rob. Seperti depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu semuanya mu'rob. Dan dinasobkan ya kan. Amama, waro'a, kholfa, yamina, shimala, fauqa, tahta, a'la, asfala, dan lain sebagainya. Itu mu'rob. Tapi ada sebagian yang mabni. Nah, yang mabni ini sebenarnya nanti terbagi jadi dua. Maksudnya terbagi jadi dua itu gimana? Yang pertama, memang sejak awal dia mabni, seperti ida, al-ana, haitsu, amsi ini kan sejak awal mabni, atau ida, dorof, mabniun ala sukun. Sejak awal memang mabni. Terus yang kedua, mabninya itu aridoh, al-mabniu al-aridu, baru datang. Contohnya seperti amma ba'du, min ba'du, min qablu, min tahtu. Itu. Aslinya tahta jadi tahtu, maka hukumnya mabniun ala dhammi. Seperti itu. Nanti ada penjelasannya tapi masih jauh sekali. Semoga kita nanti bisa sampai sana ya. Ini pertemuan kelima, masih ada berapa pertemuan? Kok dihitungi terus ya? 19 pertemuan lagi. Baru sampai halaman 25. Jumlahnya 204. Ya, semoga saja. Baik, itu sekarang al-a'lam al-makhtumah bi waih. Tafadhal ya, akhi. التاسع الأعلام المختومة بويه نحو سيبويه خالويه نفطويه وكذلك الأعلام المؤنثة على وزن فعالي نحو هذامي قطامي nawari mabniyatun alal kasri. Hmm, Yang kesembilan itu nama-nama yang diakhiri wai seperti sibawai, kolawai, naftawai. Begitu juga dengan nama-nama muannas yang ikut wazan fa'ali seperti hadami, qatami, nawari dimabnikan di atas tanda kasroh. oke. Bentar. Yang namanya mabni itu tidak tanwin ya. Mabni itu tidak tanwin. Coba antum lihat tadi dari tadi ada nggak ya mabni yang tanwin? Nggak ada tuh. Semuanya tidak ditanwin kecuali kalau ada tujuan tertentu. Misalkan untuk membedakan antara umum dan khususnya. Misalkan, tentunya si bawaihi. Si bawaihi itu kan nama yang mabni karena diakhiri kata waih. Kalau dia itu khusus untuk Imam Sibawai, ahli nahwu itu, maka Sibawaihi tidak ditanwin. Sibawaihi ini khusus Imam Sibawai. Dan karena faedah tertentu dalam arti ingin menunjukkan Sibawai secara umum, maka nanti ada Sibawaihin. Itu. Sibawaihin. Itu untuk menunjukkan ya siapapun yang namanya Sibawai. Bukan makrifat nakirohnya ya. Karena di sini semuanya makrifat. Cuman untuk membedakan umum sama khususnya aja. Spesifik sama enggaknya. Tapi bukan ma'rifat nakiro. Karena isim alam kan ma'rifat. Misalkan ada kata tadi di isim nah, mana tadi ya? Sohi tadi ada nggak sohi? Nggak ada Nggak ada. Ahi. sohim, nggak ada. Nggak ada. Ufin. Nah, ufin ditanwin. Kalau ada yang ditanwin, itu biasanya sangat jarang. Misalkan ufin. Tapi sekali lagi isim mabni itu tidak ditanwin. Makanya
Ya meskipun nanti ada perbedaan pendapat ya di antara ulama. Makanya kayak angka ke ini teman-teman seberapa ya? 10 11 itu kan ada la toliba fil fasli nanti di angka 10 itu la toliba fil fasli. Itu toliba kalau menurut ulama Kufah itu nanti dihukumi mu'rab. Kalau menurut ulama Basrah ini mabni. Buktinya apa? Nggak ditanwin. Padahal aslinya kan ditanwin itu tolib. Dia kan isim mutamakin amkan istilahnya. Menerima tanwin. Mutamakin amkan itu. Mu'rab dan menerima tanwin. Baik, al-an 10, 11 akhi, silakan. Al-ashir ismu la nafiyati lil jinsi mufradi. Nahu la taliba fil fasli. Taliba ismu la mabniun alal fathi. Yang ke-10 adalah isimnya la nafiya lil jinsi yang mufrad. Seperti la taliba fil fasli. Tidak ada seorang siswa pun di kelas ini. Taliba adalah isimnya la dan dia dimabnikan di atas tanda fathah. Oke. Di situ ada al-mufradi. Maksud dari mufrad di sini tidak harus isim mufrad. Maksud dari mufrad di sini adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Sesuatu yang berdiri sendiri itu maksudnya apa? Bukan mudhof atau serupa mudhof. Itu maksudnya. Maksud mufrad di sini. Jenis yang mufrad itu isim jenis yang menunjukkan mufrad dalam arti bukan mudhof atau serupa mudhof. La toliba. Toliba ini kan berdiri sendiri. Dia tidak dimudhofkan. Dia juga tidak serupa mudhof. Soalnya kalau dimudhofkan nanti beda cerita ya. Nggak mabni lagi. Ini namanya isim la yang menafikan jenis yang mufrad. Toliba, la ilaha, la ikroha fiddin, la dororo wala diroro, la haula wala quwata. Itu mabni hukumnya. Namanya la an-nafiyah lil jinsi. 11. Al-hadi asyara al-maba Munada. al-munada al-munada al-mufradul alamu wal-nakiratul maqsudatu bin nida'i nahwu ya Muhammadu ya rajulu mabniyani ala dhammi wa kadzalika nida'u ma fi al nahwu ya ayyuhar rajulu ya ayyuh munadan mabniyun atas isim-isim yang dipanggil mufrad dan nakirah yang dimaksud dengan panggilan seperti wahai Muhammad, wahai seorang laki-laki. Keduanya dimabanikan di atas tanda dhammah. Begitu juga panggilan yang ada padanya tambahan al seperti ya ayyuhar rajulu, wahai seorang laki-laki. Ya ayyatuhal mar'atu, wahai seorang wanita. Ayu wa ayyatu keduanya adalah Dan alat munada. tuh. Isim yang dipakai. Oke. Cek cek. Ini sinyal saya apa sinyal antum ya, akhi Amril ya. Sinyal saya kayaknya. Nggak ada keterangan kalau di saya. Teman-teman lain, teman-teman lain suaranya gimana? Suara saya jelas nggak? Putus-putus nggak suara saya? Suara Ustadz terputus-putus, Ustadz. Oh, suara saya yang putus-putus ya. Ya, Sekarang gimana? Masih? sudah lebih baik, Ustadz. Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, yang ke berapa berarti? Ke 11 ya. Adalah munada. Munada itu apa? Sesuatu yang dipanggil. Satu yang dipanggil itu nanti ada 5 bentuk kalau di dunia ya kan. Mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghair maksudah,
mudhof serupa mudhof. Dari 5 itu, 2 yang awal yang saya sebutkan tadi itu hukumnya mabni. 3 berikutnya mu'rab. Mufrad alam, nakirah maksudah, mabni. Mabni apa? Mabniun ala dhammi kalau menurut contoh-contohnya ini ya. Saya lebih pasnya mabniun ala ma yurfa'u bihi. Dimabnikan atas tanda rofaknya. Ya Muhammadu ini contoh munada mufrad alam. Maksudnya munada mufrad alam itu apa tuh? Panggilan yang ditunjukkan kepada nama. Itu aja. Maka nama itu nanti harus mabni. Dimabnikan rofa. Nah, Muhammad ini kan isim mufrad. Isim mufrad rofaknya dengan apa? Dengan doma. Ya sudah, berarti dia dimabnikan doma. Nah, karena mabni, makanya nggak tanwin. Bukan ya Muhammadun. Tapi ya Muhammad. Ya rojulu, wahai laki-laki. Laki-lakinya ini saya tentukan pada salah satu. Enggak. Wahai laki-laki secara umum enggak. Itu maknanya nakiroh. Dia itu isim nakiroh. Tapi maksudah. Ditujukan gitu. Ditujukan kepada seseorang melalui panggilan itu. Keduanya dimabnikan alat domi. Karena memang kebetulan isim mufrad. Kalau misalkan yang dipanggil itu isim musanna, ya rojulani. Ya nanti mabniun alal alif. Apa bisa? Ya bisa. Memanggil dalam hal ini tidak harus pada isim yang tunggal atau mufrad. Bisa tasniah, bisa jamak. Demikian kalau panggilannya ditujukan kepada isim yang ada alnya. Kalau ditujukan kepada isim yang ada alnya, itu kan harus ditambah kata ayyuha atau ayatuha ya kan. Nggak boleh kita panggil ya ar-rajulu karena akan terkumpul ya sama al. Itu nggak bisa. Maka dikasih ayyuha atau ayatuha. Nah, ketika ada ayyuha dan ayatuhanya, munadanya bukan si ar-rajul atau almar'ah bukan, tetapi ayu dan ayatu itu. Ayu itu munada, munada apa ya? Munada itu tadi nakirah maksudah. Nakirah maksudah eh mabniun ala dhamm. Jadi antum jangan bayangin ini munada mudhof ya. Bukan, ini enggak dimudhof, enggak apa namanya, enggak dimudhofkan kepada hak domir bukan. Tapi namanya hak tanbih. Hak tanbih. Ya ayu. Jadi enggak tanwinnya ayu itu bukan karena mudhof, tetapi karena mabni. Gitu loh. Bukan karena dimudhofkan kepada ha terus enggak tanwin itu bukan. Tapi karena memang dia mabni sebagai munada nakirah maksudah. Hanya namanya hak tanbih. Ar-rajul nanti jadi apa? Almarah jadi badal. Alhamdulillah itu tadi em, isim-isim yang mabni. Kalau kita lihat urutan materinya di mind map itu, antum bisa lihat di sini. Kita di pertemuan sebelumnya kan bahas tentang mu'rab mabni ya. Ada mu'rab dari kalangan isim dan fi'il. Kemudian isim terbagi ke mufrad, musanna jamak, masing-masing terbagi lagi. Dan fi'il mudhari terbagi sahih akhir, mutal akhir, afal khamsah. Itu pembahasannya nanti dulu. Kita sekarang fokus yang mabni dulu ya. Nah, isim yang mabni yang barusan kita bahas itu di sini disebutkan domir mausul isyarah istifham syarat fiil. Nah, ini cuma 6. Di kitab Al-Mughni disebutkan 11. Nah, Fabi ayyi ala rabbikum kadziban ya kan. Sudah dijelasin 11. Ditambahi 5. Alhamdulillah. Itu udah cukup lengkap. Sangat lengkap lah bahkan menurut saya lengkap isim-isim mabni. Baik, sekarang kita ke fiil yang mabni ya. Fiil yang mabni itu kan ada madi, amr, sama mudhari yang bertemu nun taukid atau nun jamak niswa. Hurufnya ditinggal dulu. Huruf semuanya mabni udah gitu aja. Tinggal nama-namanya aja yang kita perlu pelajari lebih lanjut.
Baik. Sekarang kita akan belajar mabninya fi'il madhi. Oke, saya ingin akhi Abu Soleh. Akhi Abu Soleh, antum jelasin ini akhi Abu Soleh. Ini yang Indo nih. Saya kasih yang Indo. Oh, Ustaz, ya. Dibaca semi-semi dijelasin lah, jangan 100% baca ya. Tafadhal ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Mabninya fi'il madi. Yang pertama mabni fathah. Contohnya tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Fathah. Kemudian bertemu tak tanis. Terus, Fatahat. eh, Kemudian bertemu domir alif tasniyah. Fathah. Kemudian yang kedua mabni sukun. Contohnya bertemu domir tak mutaharrikah. hmm, Contohnya fatahta. Kemudian bertemu dengan domir na. Fatahna. hmm. Bertemu dengan jamak niswah. Fatahna. Kemudian mabni dhammah. Bertemu wawu jamaah. Contohnya fatahu. Pasal. Taib, taib. Syukran jazilan akhi. Waalaikumsalam. Mungkin teman-teman sebelum kita bahas ada istilah yang asing nggak? Belum pernah dengar, baru dengar di sini. Mutaharikah, Ustaz? Mutaharikah. Tak mutaharika, yaitu Ya. domir domir tak yang berharokat. Dorobtu, Hmm. dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum. Domir tak mutaharika namanya. Tak yang berharokat. Ada lagi? Oke, aman ya. Teman, kita kembali lagi ke sini. Oke, silahkan. Akhi, Akhi Abu Soleh mau? Boleh. Sama kayak tadi sebenarnya. Cuman bahasa Arab. Itu aja bedanya. Anda dengar aja, Ustaz. Masya Allah. Dengar aja dulu. Kapan antum Ini jadi cuma koriknya? Ditunggu ya, Pak Abu ya. sumpah. Tamam, Akhi Muhammad Syukur. Tafadhal ya, Akhi. Ngopi-ngopi dulu boleh. Apa, Ustaz? Mau bisa? Boleh, punya saya sampai dingin. Ah, Akhi Syukur, Aina, Akhi Syukur. Enam. Assalamualaikum Ustaz. Oke. Tadi belum dibuka ya? Belum Ustaz. Eh, Jangan-jangan udah baca sampai selesai. enggak Ustaz. Tadi anak mau bilang alasan Ustaz, tapi ternyata kemut Ustaz. Alhamdulillah. Tayyib, Belum tafadhal ya, sampai Akhi. ilmu anak lagi Ustaz. Oh, nggak apa-apa, Akhi. Tafadhal, tafadhal. Baca aja, nanti yang nerjemah ada Pak Abu Aman pokoknya. Masya Allah. Nah, mana beliau itu Masya Allah Ustaz. Baik. Al-mu'rab wal mabni minal af'ali. Al-awwal al-fi'l al-madi mabniyun daiman wa halatin halatin Halatu binaihi wa halatu binaihi salatu hiya salasun. Kita tanwin. salatun hiya al-alif al-bina'u 'ala al-fathi idza lam yattasil bihi dhamirun Eh, raf'in. nggak tanwin. Domiru. Namzat dhamiru raf'in raf'in Rafin ya. mutaharrikin Mutaharri. Mutaharik yang mutaharrik berharokat itu domirnya enam atau rofaknya? mutaharrik Kalau eh kalau yang berharokat itu rofaknya, berarti kan dia jadi sifat dari rofin, mutaharikin. enam Zat. Kalau yang berharokat domirnya berarti mutaharikun. Yang berharokat domirnya apa rofaknya?
Domirnya. Domirnya Zat. Iya. Berarti bacanya gimana? Mutahar mutaharrikun Zat. Nah, lanjut. Au wawu wawul jama'ati Hmm. nahwi akala wa syariba. Nahwu aja, nahwu. Yang Nahwu umum nahwu. ilmu wa. Au wawu jama'a nahwu akala wa syariba. Nah, Alba albina'u ala sukuni ida ida idat idat tasola, yakni ida tasala disambung. bihi dhamirun raf'i mutaharrikun. Ditanwin. Nah, mutaharrikun. Yakni raf'innya itu. Domiru raf'in Enam. mutaharrikun. Dhamirun raf'in mutaharrikun. Domirnya enggak tanwin lagi. Yang Dhamiru tanwin raf'i raf'innya. enam. Dhamirun astagfirullahaladzim. Dhamiru raf'in mutaharriku. Mutaharrikunnya ya Nahu ditanwin. Kalau ya enggak ada alnya mutaharriku. antum tanwin. Enggak jadi al, enggak jadi mudhof, ditanwin aja. Enam zat. Nahu dhahabna at-talibatu dhahabna. Nah, Al-jim al-bina'u 'ala ad-dhammi idza tasalat bihi wawul jama'ati nahu dhahabu wa la'ibu. baik. Syukran akhi. Namzat. Ini tuh sama teman-teman dengan yang ada di materi itu ya. Tim albina atau mabninya madi itu ada tiga. Akhirannya madi itu loh, dimabnikan tiga. Satu, mabniun alal fathi. Contohnya kayak fataha, akala, syariba. Kemabniannya itu kita lihat pada huruf asli terakhirnya. Syariba, baknya. Akala, lamnya. Fataha, haknya gitu. Itu mabniun alal fathi. Kemudian yang kedua, al bina ala sukun idza tasala bihi dhamiru raf'in. Mabni sukun. Kapan itu? Kalau bertemu dhamir rafa yang berharokat. Dhamir rafa berharokat itu ada ta, na, sama nun. Ta, na, sama nun. Tiga itu. Yang ta contohnya dahab tu. Yang na contohnya dahabna. Yang nun contohnya at-talibatu dahabna. Jadi dahab tu itu fi'lun madin mabniun ala sukun. Fi'lun madin mabniun ala sukun. Mabni sukunnya dilihat pada huruf ba, lam fi'ilnya itu. Kenapa mabniun ala sukun? Yakni li'annahu ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Dhahabna kadzalika fi'lun madin mabniun ala sukuni li'annahu ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Dhamir rafa'nya adalah na itu. Na-nya kan nunnya berharokat toh. Taib at-talibatu dhahabna juga sama. Al-jim mabniun ala dhammi. Kapan mabni dhammah? Idza tasolat bihi wawul jama'ati. Ketika bertemu wawu jamaah, wawu jama'. Contohnya zahabu, laibu. Kita lihatnya ke ba. Laibu, baknya dhammah. Zahabu, baknya juga tuh. Seperti itu. Wawu jamaknya jangan lupa setelahnya dikasih alif tafriq atau alif fariqah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Aman ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang saya yang tanya. Teman-teman bisa nyalakan suaranya, dijawab bareng ya. Yang kompak, yang keras. Udah pada bapak-bapak, harus lebih semangat dari anak-anak. Ini nggak ada sama sekali ibu-ibunya ya. Dulu Mundur, ada mahasiswinya tuh kemana? mundur saat. Mundur Kemarin berapa anak langkah? lihat di grup tiba-tiba dikeluarin oleh admin Zat. Oh gitu. Dia mundurin diri Zat. Hmm, kemarin Akhi Zulfa juga mundur apa ya? Anak Oh, lihat juga dikeluarin sama admin di grup Zat.
Lah ya kok dikeluarin gitu? Kenapa dia? Itu yang masih anda tanya-tanya tuh. Yang dikeluar ini apa mengundurkan diri atau gimana? Tapi Akhi Zulfa itu di grup perkuliahan yang di pusat aktif ya? Ada gitu. Kalau misalnya dia nggak Hmm, masuk kelompok, dia nanya gitu. oke. Ya, ya, ya. Ya, Zulfa itu kan udah kenal agak lama lah sama saya. Dulu pernah belajar juga sama saya di Pare tapi kursus. Kalau ini kan kuliah. Jadi kayaknya kalau mengundurkan diri sih kayaknya enggak ya. Soalnya ada ikatan batin yang kuat harusnya ya. Harusnya dengan ini loh penyelenggaranya. Tapi nggak tahu Kurang tahu juga juga. kalau ada masalah lain. Lagi repot apa gimana. Ini kuliahnya kan nyantai banget ya. Wah, Tinggal nyantai tidur, saat. Nyantai sekali saat banyak tugas ternyata. tinggal tidur Mantap. S1. Santai Tidur, sekali, Ustaz. tidur. Santai sekali. Pabrik itu Masya Allah. Seminggu aja sudah satu makalah. Enak pokoknya bahasa Arab nih ya nggak ada tugas. Aman. Amin. Nanti tahu-tahu TS gitu aja lah ya. Kami di kampus pusat udah UTS, Ustaz. Oke oke. Mudah-mudahan bisa udah ada UTS ya. Langsung ujian akhir aja. Ya ya ada lah ini bahasa Arab ada UTS-nya nanti pertemuan berapa ya? 12, 11 12 lah. Pokoknya setengahnya dari 24 itu. Terus nanti setelah itu antum yang presentasi ya nih. Materi-materinya nanti kita bagi antum yang presentasi. Ini kan orangnya sedikit ya satu-satu aja. Masa dua-dua? Kalau dua-dua ya habis 3 pertemuan langsung selesai. Nanti saya lagi yang ceramah. Nanti mulai perkuliahan berapa? Sekitar 13, 14. Nah, banyak paling presentasinya ya setengah jam lah. Sama diskusinya sama teman-temannya itu. Saya mustami dulu. Baik. Antum jawab ya. Silakan dinyalakan. Yang pertama yang saya tanyakan kalimat syariba. Syariba itu kalimat apa? Fiil, Fiil ya. Fi'il, murab atau mabni? mabni, Mabni Kenapa ya. Mabni. mabni? Mabni, mabni. Karena film karena Madi ya. fiil madhi, Fi'il madi. Mabni apa? Mabni. al-fathi, Fathai. Fathi. Mabniun al fathi. Kenapa mabniun al fathi? Dan lam Nah, yattasil haraf bihi terakhir. Nah itu alasannya pakai bahasa Arab tuh. Li'annahu lam yatasil bihi domiru raf'in mutaharikun au wawu wawul jam jamaati. Itu dua itu. awal jamaah. Tidak bersambung dengan domir rafa' mutaharik atau wawu jamaah itu alasannya. Saya tanya lagi ya, kenapa mabni fathah? لأنه Ya, لا li'annahu lam يتصل yattasil bihi بآخره dhamiru raf'in ini mutaharrikun ضمير aw رفع jami' ولا واو الجماعة. jamaah. Oke, bagus. Pertanyaan kedua, zahabtu kalimah apa? fiil فعل Fiil. Murab mabni. mabni Kenapa مبني mabni? مبني ala sukun Fiil. Kenapa mabni? لأن li'annahu fi'il madhi Iya, karena لأنه madi. فعل ماضي Karena madi. Mabninya apa? به ضمير رفع تحرك Mabni mabni apa? ala sukun Mabniun ala sukun limada? لاتصاله li'annahu بتاء tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun لاتصاله بتاء المتحركة. Bisa. Kalau antum pengen lebih spesifikkan, domir tak mutaharika. Kalau ambil umumnya ya domir rofa mutaharik udah. Domir rofa mutaharik kan tadi saya bilang ada tak, na sama nun. Nah itu. 6. Dahabu. Zahabu kalimah apa? fi'il Madi Fiil. mudhari amar. madhi الماضي Bil madi itu murab atau mabni? mabni Mabni. مبني Dahabu, مبني dahabu mabni apa? ala dham Alasannya? لأنه li'annahu إذا لاتصاله tasala بواو bihi wawu الجماعة. jamaah جمع Tamam. Bisa kan?
Bisa mudah sekali. Kalau kita mengi'rab dalam bahasa Arab, ya sama teman-teman ya, tinggal dirubah aja. Misalkan di situ ada dahabu fi'lun madin mabniun ala dhammi li'annahu tasola bihi wawul jamaati. Antum bisa itasola, bisa itasolat ya. Terserah. Karena di situ ada fasilahnya. Kalau langsung nyambung ya itasolat wawul jamaati bihi itu. Kalau langsung sambung dengan fa'ilnya yakni wawu itu. Tapi kalau ada fasilahnya boleh mudakar, boleh muannas. Waqad yubihul faslu tarka ta'ifih nahu atal qadiyah bintul waqif. Atal qadiyah bintul waqif kan ata bisa, atat bisa. Oke, berikutnya masih ada waktu kan? Masih ada 15 menit. Belum capek ya? Oh, semangat. Semangat, Semangat. alhamdulillah. Berikutnya tadi kan fi'il madhi. Sekarang kita ke fi'il amr. Oke. Akhi Afdhalur Ramadan. Tafadhal ya akhi, antum jelasin nih. Mabninya fi'il amr. Iftah as-surah ya akhi. Ana urid an arak yani. Nah, wah ganteng sekali untuk Ganteng ya. bapak-bapak. Masya Allah. Kelas. Loh, Pemalu dia, Zat. jual mahal ya. Mabninya Oke. fi'il amr. Yang pertama adalah mabni sukun. Huruf akhir tidak berupa huruf ilat dan tidak bertemu apapun. Contohnya iftahu, iftah. Kemudian yang kedua membuang huruf ilat. Huruf akhir berupa huruf ilat dan tidak bertemu dengan apapun. Contohnya irmi. Dan yang ketiga membuang nun atau huruf akhirnya bertemu dengan yang pertama alif tasniyah, ini iftaha contohnya. Yang kedua waw jamaah, contohnya iftahu, dan ya muannas mukhattabah, iftahi. Dan yang keempat adalah fathah bertemu dengan nun taukid. Bukan Ada Natal, dua yang alasannya itu. alasannya Alasannya bertemu dengan taukid. alasannya bertemu dengan taukid. Yang pertama adalah khafifah, contohnya iftahan. Dan yang kedua adalah thaqilah, iftahanna, Saqilah. thaqilah, Nah, iftahanna. qafnya yang mamdudah. Saqilah, khafifah. Taib. Mabninya fi'il amr ada 3. Sukun, membuang huruf ilat, membuang nun, sama fathah. Ada yang ditanyakan nggak istilah-istilah yang belum tahu mungkin? Khafifah itu apa, Zat? Khafifah. Najis ada yang apa? Mukhaffafah. Khafafah Nah, sama khafifah itu sama. Maknanya apa? Kan ya, Sir? Ringan. Tuh. Ringan. oh, Sakil itu lawannya ringan. Berat. nah, Ada tasydidnya berat. Syiddah. Syiddah. Kan kuat. Berat. Ada lagi? Oke, aman ya. Sekarang kita ke Al-Mughniyah nih. Antum lihat. Akhi Afdhul Ramadan, silakan. Ustaz. ثانيا فعل الأمر مبني دائما وحالة بناؤه هي Bina'ihi arba'un. بنائه أربع هي الألف البناء على السكون إذا لم Alas. Alas. البناء على السكون إذا لم
تتصل به به نون التوكيد Nunu, fa'il. نون التوكيد Mudhaf توكيد ilaih ya, taukidi. ولم Terus يكن مؤتى ولم يكن مؤتال الآخر Halal. mu'tallal. Nah, تألل مؤتال الآخر alam musyaddada ya akhi. Mu'tallal. Mu'tal. مؤتل الآخر Nah, بتشديد ya betul. ولا من الأفعال الخمسة نحو اقرأ نحو أقرأ اقرأ Sahih أو yang اقرأ awal tadi أقرأ kan fi'il amr. اقرأ نعم نعم ستة اقرأ وكل وحجة Hmm. وحجة أو حجة Ya sahih, hujjah. kemudian الباء ثم الباء البناء على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد Nunut taukidi dhamma نون syamsiyah ya. التوكيد يا Hmm. شمسية نحو اقرأن Terus وح waf, وفحا waf. وافحمن Itu kan aslinya ifhamanna. Tapi karena wasol, hamzah wasalnya dimatikan. Wafhamanna gitu. Terus jim, الجيم البناء على حذف حذف على hadfi, الحذف jar majrur, حرف العلات إذا كان معتل mudhaf ilaih الآخر akhi. Ngalah hadfi harfil illati. على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر Hmm. نحو ادعوا U. Kalau ادعوا ida'u itu berat. Dari kasroh ke doma. Ida'u. Gak enak kan? ادعوا Ud'u. Uda'u. ادعوا نعم Kalau ادعوا ida'u berat gitu loh. Ida'u نعم. itu berat. Karena merubah kasroh ke domah. Ya lanjut. أخشى Lah, lah. اخشى Hmm. أرمي Ya. Irmi. ارمي kemudian Terus yang dal ثم الدال بناء على حذف النون إذا اتصل به masal. أليف Idat tasola. إذا اتصل به أليف الاثنين Aliful. ألف الاثنين أو واو أو واو Awawul. الجماعة واو الجماعة أو ياء المخطبة المخطبة مخطبة Gak ditasdid أي ya. Au yaul mukhatabati. أو ياء المخاطبة Nah, أي إذا كان من الأفعال الخمسة نحو اكتبا اكتبا اكتبوا bukan iktaba ya. اكتبا Ah, اكتبوا اكتبي Uktubi. اكتبي itu taknya di domah semua, Ki. Kan dari mudhari yaktubu ya kan. مم. Terus نعم. oh, udah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il amr itu menurut pendapat jumhur termasuk fi'il yang mabni. Di sini mengikuti jumhur. Fi'lul amri mabniun daiman, selalu mabni. Wa halatu bina'ihi arba'un hiya al-alif al-bina'u 'ala sukun. Jadi lam fi'ilnya itu disukun. Kapan itu? Idza lam tattasil bihi nunut taukidi. Yang pertama. Ini banyak syaratnya nih. Satu ini tidak bersambung nun taukid. Walam yakun mu'talal akhir dan tidak mu'tal akhir. Wala minal af'alil khamsati dan juga tidak dari fi'il mudhari af'alil khamsah.
Gak ada nun taukidnya, tidak mu'tal akhir, dan juga bukan dari af'al khamsah. Yakni fi'il-fi'il yang bersambung dengan 3 domir itu ya. Alif, wawu, ya. Alif tasniyah, wawu jamaah, dan ya manasam muqatabah. Nanti di bawahnya ada itu. Nahwu iqra, kul, hujjah. Iqra fi'lu amrin mabniyun ala sukuni. Kenapa? Li'annahu lam tattasil bihi nunut taukidi walam yakun mu'tallal akhiri wala minal af'al khamsati. Alasannya segitu. Jelas ya? Kalau hujjah mananya apa? Hujjah. Berhajilah. Sahih. Berhajilah. Iqra bacalah, kul makanlah, hujjah berhajilah. Katanya mabninya sukun. Tapi kalau kita lihat hujjah, ini sukunnya di mana? Gimana Mukod menjelaskannya? Mukoddaroh. Sukunnya muqaddar. Dikira-kirakan. Gimana Akhi Amril? Mungkin antum bisa jelasin. Asalnya jimnya dua-duanya sukun, Sat. Kan Gimana tuh? kaidahnya tidak boleh ketemu dua sukun dalam satu lafaz sehingga ditasdidkan. Hmm, oke. Ada tambahan lagi? Cukup? Yang lain gimana? Ikut aja Tat. Ini hujjah mabniun ala sukunin muqaddarin. Jadi hujjah itu dimabnikan sukun tapi dikira-kirakan. Sahih yang dibilang Akhi Amril tadi. Dikira-kirakan di mana? Pada jim yang kedua. Itu kan aslinya jimnya ada dua ya kan? Jimnya ada dua, diidghamkan, dimasukkan, ya di satu ditandai tasydid. Wa hurrika bil fathi, dan jim yang aslinya mabni sukun tadi diharokati fathah alasannya lil tiqais sakinain. Ini kita butuh ilmu i'lal. Kita butuh sorof. Hujjah asluhu, aslinya apa hujjah? Ini kan kayak mudda toh. Madda ya muddu mudda. Hajjah ya hujju hujjah. Berarti hujjah asluhu. Uh, Uhjud, uhjud, uhjuj. Uhjuj. uhjud, uhjuj. Wazannya uf'ul. Sama kayak unsur. Itu loh. Unsur terus apa lagi? Ukhruj, udkhul. Nah, sama kayak itu aslinya. Uhjuj. Nah, orang Arab itu kalau bilang uhjud mungkin merasa berat atau gimana gitu ya. Sehingga kemudian sama mereka diringankan. Dengan cara apa? Prosesnya namanya diilah. Dia kata uhjud jadilah hujjah. Prosesnya gimana? Agak panjang sebenarnya. Uhjuj yang pertama dipindah harokat jim yang awal ke huruf H. Jadi ditukar gitu. Jadilah uhuj. Dua jimnya mati. Tadi yang dibilang Syekh Amril. Sahih. Ada dua huruf yang mati. Ini namanya kan iltiqa'us sakinain. Nggak bisa dibaca kalau dua huruf mati ketemu itu. Nah, supaya dia bisa dibaca gimana? Huruf kedua, karena ini dua hurufnya sama, solusinya adalah di idgham. Cuman huruf kedua ini belum memenuhi syarat idgham. Syarat idgham adalah huruf pertama mati, huruf kedua berharokat. Dua hurufnya sama, yang pertama mati, yang kedua berharokat. Yang kedua, kita harokati dengan harokat yang paling ringan. Jadilah u hujja. Itu kan? Uhujja. Setelah itu sudah bisa kita idghamkan jadi uhujja, uhujja. Lalu hamzahnya kita apakan? Tepung. Ya, dibuang karena tidak perlu lagi. Maksudnya tidak perlu apa? Huruf yang pertama itu sudah bisa dibaca, yakni Berharokat. huruf H itu loh.
Ya, fa fiilnya itu sudah hidup mutaharrikah. Sebelumnya hamzah ini kan didatangkan karena lafadznya juj, haknya mati. Ini nggak bisa dibaca kalau nggak didatangkan hamzah. Secara penjelasan sorofnya gitu, aslinya uhjuj mabniun ala sukun, tetapi al muqaddar. Yang kedua al-bina alal fathi mabni fatah idat tasolat bihi nunut taukid, ketika fi'il amr itu bersambung dengan nun taukid, imma khafifah wa imma taqilah. Nahu iqra'anna wafhamanna, ini sakilah semua. Kita lihat mabninya fathah itu di mana? Di lam fiilnya. Iqra'anna, bukan nun taukidnya loh ya, tapi hamzahnya iqra'anna. Ifhamanna, mimnya ifhamanna gitu. Jadi iqra'anna itu apa? Fi'lu amrin mabniun 'alal fathi di annahu ittasalat bihi nunut taukidis saqilatu. Saqilatu. Tu ya, bukan ti, karena menyifati nunu. Yang ketiga, al-bina'u ala hazfi harfil illah, membuang huruf ilat. Ini terjadi ketika kapan? Idza kana mu'tallal akhiri. Ketika akhirannya huruf ilat. Akhirannya huruf ilat dan bukan af'alul khamsah tentunya. Akhirannya huruf ilat, bukan af'alul khamsah, tidak bersambung dengan nun taukid. Sebenarnya syaratnya sama kayak mabni yang pertama tadi. Bedanya ini mu'tal akhir, kalau tadi sahih akhir. Contohnya ud'u ikhsha irmi. Tiga contoh ini mewakili tiga huruf ilat. Ud'u berarti mabni membuang huruf ilat apa? Ud'u Wow. wawu. Sahih. Dari mana kita tahu kalau wawu yang dibuang? Da'a ya da'u dari mudhoreknya. Kejauhan aku. Ya bagus, bisa. Kita lihat ud'u aja bisa sebenarnya. Lihat dari huruf Terakhir. sebelumnya, yaitu ud'u ainnya, yakni ain fi'il itu loh. Harokatnya apa? Dhammah. Dhammah. Dhammah tadullu ala Dhammah. alal Oh, wawi. Ya kan? Dhammah menunjukkan wawu. Kalau ikhsha yang dibuang apa? Alif. Alif. alif, Karena fathah menunjukkan alif. alif. Dhammah itu kan saudaranya wawu. Fathah saudaranya alif. Kalau irmi berarti membuang Ya. Ya, ya. Sahih. Nah, di situ ada kasroh di huruf mim, ini sebelum ya-nya. Aslinya irmi, ikhsha, ud'u. Taib. Jadi ud'u fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illati li'annahu mu'talal akhiri. Li'annahu kana mu'talal akhiri juga bisa. Yang terakhir al-bina'u ala hazfin nuni. Kapan mabni membuang nun ini? Idza tasala bihi aliful itsnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati. Maksudnya idza kana minal af'al khamsati. Maksudnya ketika af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima itu loh, di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kan ada tiga ya, sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Nah, ini yang dal mabninya fi'il amr membuang nun ini berasal dari fi'il mudhari' yang af'alul khamsah gitu. Yang bertemu dengan tiga domir itu, wawu alif ya. Uktuba asluhu uktubani. Uktubu asluhu uktubuna. Uktubi aslinya uktubina, nunnya dibuang sebagai tanda mabni. Tanda mabninya fi'il amar. Bisa difahami? Ada yang tanyakan? Oke, saya tanya sekarang. Antum jawab ya semuanya ya. Iqra kalimah apa? Fi'il. Il, amat. Madi mudhari amar. Amar. Amar, Mu'rab mabni. 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 Kenapa mabni iqra? Eh, Al-Fathi. Ya, benar. Kenapa mabni? Dan semua fi'il amar mabni. Iya, karena fi'il Allah. fi'il amar itu alasannya. Karena fi'il amar. Makanya mabni. Mabninya apa? Iqra. Ala Mabni sukun. ala sukun. Bimada? Pun.
لأنه إذا اتصل به ليس نون لأنه من لم يأتي. الأفعال الخمسة. Ya itu ya, karena tidak bersambung dan nun taukid, tidak mutal akhir dan juga bukan hafal khamsah. Iqra'anna. Madi mudhari amr, أمر 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 mu'rab mabni. مبني Mabni apa? مبني على على الفتح الفتح Kenapa mabniun فتحي alal fathi? لأنه إذا اتصل اتصاله نون بنون التوكيد. التثقيلة. Ya, li'annahu ittasalat bihi nunut taukidi sakilatu. Irmi, irmi, fi'il amr mu'rab mabni. الأمر مبني Mabni الأمر apa? مبني على حذف النون، حرف على إلا، حذف النون. Irmi, irmi, irmi. على حذف إلا. Hadfi حذف harfil إله ilati. Kenapa membuang huruf ilat? Mu'tal? لأنه مؤتل الآخر. لأنه مطلع متناقض لأنه Mu'tal akhir. غير Mu'tal akhir مضاف apa itu الأخير. irmi? يا يا Mu'tal akhir bil ya sahih. Uktubu fi'il amr mabni. Mabni apa uktubu? مبني على الضم. Salah, على الضم. على حذف bukan fi'il madi. على حذف Mabniun ala hadfi نون hadfin حذف nun. النون Kenapa النون mabniun ala hadfin nun? لأنه لاتصال واو الجماعة. إذا Ya, اتصل karena af'alul khamsah bisa, karena bertemu wawu jam'ah juga bisa. Ini masih ada satu lagi, yakni yang mabni itu adalah fi'il mudhari. Tapi insya Allah kita bahas aja nanti dengan fi'il mudhari yang mu'rab di pertemuan berikutnya minggu depan. Ada yang tanyakan? Qabla al-ikhtitam. Yakfi? Alhamdulillah. intinya dihafal semuanya Zat. Ya itu. Hafal tasrif ya. Teman-teman bisa tasrif lugawi kan? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Yang itu loh. Nah itu cukup membantu dalam memahami mabninya fi'il madi, mabninya fi'il amr. Cukup membantu. Tinggal nanti hafalin alasan-alasannya aja. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Kaibina nakhtatim bilhamdulillah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi